Kurnia. Iya, Pak. Halo Mas Bagus. Oke, telepon Pak. Lain mana? Telepon Pak, putus-putus Pak. Iya. Internet saya bermasalah. Jadi saya bermasalah. Ya. Bisa apa, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Di sini kami kelompok tiga apa dua? Tiga ya? Kelompok tiga akan mempresentasikan tentang reporter menggunakan bahasa Inggris, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Sudarti, yang kedua ada Ibu Kurniati, yang ketiga ada Bu Siti Humaidah, dan yang terakhir ada Bapak Masrukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan reporter saya, yaitu tentang Kurnia. Sudah siap? Sudah siap, Bu. Saya videonya matikan dulu ya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan atau mengaturi penjenengan tentang congestion in Colomuria atau kemacetan yang ada di Colomuria. Next, Bu. Good afternoon and welcome to Breaking News. My name is Sudarti and will be accompanying for 5 minutes forward. This time we will be delivering the news of traffic jam, which often becomes a major problem in Indonesia, including the Colomuria. On a typical day, the volume of vehicles is increasing, especially during the long weekend. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, gambarnya terjadi kemacetan di daerah Colomuria, Dawe, Kudus. The congestion occurs in many parts, Kajar, Dawe, and village Colomuria has it worse. The congestion is also followed by heavy rain that overflows around the surroundings starting from this afternoon 4 p.m. that affect the congestion to get worse. Heavy rain also falls in the west part Colomuria and already causes flood. And disrupt the truck uses, it can be dangerous, especially for motorcycle riders. The police
office guests are going down to help with the traffic. Ini contoh kemacetannya di daerah Kajar Colo Muria. Biasanya terjadi pada hari weekend atau Sabtu Minggu. And that was the news for this afternoon. Follow the next update in breaking news 1 hour ahead. I am Sudarti. Good afternoon and see you. Ini contohnya. Thank you. Nah, itu Bapak Ibu yang berita yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang kemacetan, yaitu yang biasanya terjadi di Indonesia ini, sering terjadi, salah satunya yaitu di Colo. Dan pada berita kali ini saya menyampaikan tentang kemacetan yang terjadi di Colo Muria. Biasanya itu terjadi volume yang tinggi pada hari Sabtu Minggu. Jadi di situ itu akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Dan kemarin pada hari Minggu atau Sabtu itu terjadi hujan. Hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan banjir itu menyebabkan kemacetan semakin banyak. Sehingga terjadi bertambahnya kemacetan di sekitar itu dan juga ada bantuan dari Bapak Polisi yang untuk mengatur lalu lintas di sana. Itulah yang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua akan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Mas Rukan. Kepada beliau kami persilahkan. Yeah. Yeah. Oh, langsung saja. Oh, nggih, monggo. Monggo Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang pas atau bagaimana, monggo Bapak Ibu dipun koreksi, karena saya banyak sekali kekurangan saya, apalagi di dalam menggunakan bahasa Inggris. Monggo Bapak Ibu. Sudah fasih kok Bu. Sudah bagus, sudah fasih untuk bahasanya. Masih tahap belajar, Bun. Malah saya tidak bisa. Gini Bu Sudarti, Ya, saya juga gini ya, untuk bahasa Inggris dan juga tidak lancar, tidak timbang nanti terputus-putus saya memikirnya. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja ya Bu. Ya Bu, saya lebih suka karena nanti kalau penjenengan tanya dengan bahasa Inggris mungkin saya juga kurang paham. Iya betul. Gini Bu Sudarti, karena di Colo Muria itu kan terjadi kepadatan kalau misalnya weekend ya, dari luar kota maupun di dalam kota ya, untuk pengunjungnya. Nah, gini. Kalau misalnya pengunjung itu terlalu banyak, ya, apakah itu loh Bu di plang yang bawah itu loh, itu masuk ya, apakah itu nanti harga karcis itu untuk plangnya itu dinaikkan atau dinaikkan dana hari weekendnya? Ya, itu apa enggak ya Bu? Terima kasih Bu Sudarti. Terima kasih Bu Windaryati. Sebelumnya saya terima kasih kalau Bu Windaryati mungkin sudah pernah ke Colo ya Bu, otomatis sudah tahu plangnya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu, termasuk income bagi kita semua karena kita warga Colo dan khususnya dan umumnya untuk Kudus. Nah, di sini untuk tiket masuknya itu kita tidak ada perbedaan hari Sabtu, Minggu atau weekend, atau mungkin kalau hari penuh atau full tidak ada kenaikan tiketnya Ibu. Cuman mungkin untuk ojeknya biasanya itu antri sehingga penjenengan betul. Ya, seperti itu. Oh gitu ya. Masih dulu itu ojeknya
itu satu jalan 20.000 ya Bu? Dulu itu pertama kalau sejak saya di sini ya Bu, saya di Colo itu mulai tahun 2011. Pertama saya di sini itu 7.000 pertama. Ya, Setelah itu 10.000. ya Sekarang 10.000. ini 15.000 satu orangnya untuk Ya, naik. satu jalan. Nggih, sekali jalan. Oh, berarti sampai sekarang masih 15.000 ya? Satu Ya, jalan. sampai sekarang Berarti masih 15.000. untuk PP berarti kan 30.000 misalnya. 30.000. Tapi biasanya kalau turun yang itu loh Bu, naik yang tangga-tangga sambil Ya, beli belanja untuk saja. aksesoris atau oleh-oleh. Oh iya. Terima kasih Bu Sudarti. Monggo selamat berwisata ke Colo Bapak Ibu semua. Oh iya. Para. Monggo sanesipun. Bu Darti, Dalem Bu Santi, nggih. Monggo. nggih. Mau tanya Bu pakai bahasa Indonesia nggih? Ya, langkung temen Bu dalam menawi panjenengan ngagem bahasa Indonesia. Ini berarti setiap macet itu kira-kira sampai berapa kilo Bu? Macetnya sampai mulai mana gitu Bu Iya. Darti? Terima Oke. kasih. Ya. Sudah Ibu? Oke. Ya, terima Dari kasih. arah barat ataukah dari yang arah timur dari Kuwuan? Ya. Itu kan ada dua jalur. Barat Ya. itu mulai pasar Dawe ke arah utara. Ya. Kalau dari arah timur kan dari Pati Gembong gitu. Ya, dari Gembong Pati. Nggih, terima kasih Bu Darti. Sama-sama. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Susanti. Akan kami jawab. Biasanya kalau kemacetan pada hari Sabtunya itu cukup sampai ke Kajar, Desa Kajar yang mau menuju ke Colo itu sampai ke Pesanggrahannya. Kalau ke daerah timur yang jurusan ke Gembong tidak sampai ke portal masuk yang dari arah timur. Tetapi apabila pada hari Minggunya Ibu, mungkin bisa sampai ke Pasar Dawenya. Sehingga untuk warga Colo dan sekitarnya apabila mau keluar pada hari Minggu itu kalau saya sendiri kalau tidak penting itu malas sekali Bu, karena untuk mencapai yang berapa hanya 100 meter itu perlu waktu berjam-jam. Oke. Ya Bu, terima kasih. Oke. Informasi untuk ibu-ibu, Ya, bapak-bapak yang kalau mau ke Colo jangan hari-hari libur. Apalagi Namanya sekarang bulan ruah ini ya banyak. Leres. Apalagi kalau bulan ruah. Kalau hari ini tadi Jumat agak sepi Bu, karena kalau hari Jumat itu ojeknya kalau jam waktu Jumat harus pulang semua. Jadi ini tadi sepi. Saya masih di sekolahan ini di SD Colo. Oh ya, ya selamat ya, ya. Terima kasih. Sami-sami Bu. Monggo sanesipun ingkang badhe. Nggih, Bu Darti badhe nyuwun wekdal. Oh nggih, monggo Pak Fauzin. Nggih. Ini anu aja Bu, nuwun sewu kita sama-sama belajar. Saya tak berlatih pakai bahasa Inggris. Nanti apabila ada keliru saya tolong diingatkan. Saya yang salah Pak. Ya. Nggih, monggo. We are both learning. If there is something wrong, I apologize. Yang dari kami kita semua sedang sama-sama belajar. Does the traffic jam in Kajar village take place every year? Saya ulangi. Does the traffic jam in Kajar village, apakah keadaan jalan macet in Kajar village, Desa Kajar, take place every year, apakah berlangsung setiap tahun? Nun sewu berarti seperti itu. Maaf Bapak, saya terus terang untuk bahasa Inggrisnya sangat-sangat kurang sekali. Jadi saya tidak berani untuk membenarkan atau menyalahkan. Mungkin saya yang akan lebih belajar kepada Bapak. Ya kita belajar bersama. Terus
Lajeng itu Pak, langsung saya jawab ini Pak, atau Nggih, Bu. bagaimana? Ya, pertanyaannya tadi. Nggih. Apakah setiap Saya ulangi lagi. nggih mboten? Ya, Apakah setiap bulan seperti itu Pak terjadi Bukan. kemacetan seperti Ya. itu? bukan. Apakah kemacetan di Desa Kajar itu Nggih. berlangsung setiap tahun? Oh. Nggih. Sudah Bapak? Nggih, Bu, sampun. Nah, untuk kemacetannya itu sering apalagi yang waktu dekat-dekat ini Pak untuk ke bulan ruahnya. Tapi kemarin vakum selama pandemi. Jadi selama pandemi itu jalannya lengang sekali, ayem, tentrem, tapi nggih sedih Pak karena melihat Desa Colo Muria itu yang biasanya ramai, banyak lalu lalang kendaraan yang lewat. Di situ saya melihat itu kayak sunyi, sepi, kayak desa mati. Sedih sekali saat itu pandemi dan mungkin income-nya sangat-sangat berkurang. Dan ini sekarang sudah mulai bangkit lagi, Colo sudah mulai timbul keramaian lagi. Insya Allah moga-moga pandemi segera hilang, kita bisa aktivitas seperti biasanya, ekonomi kita semakin membaik, karena kemarin non sewu Bapak sedikit cerita, banyak para pedagang Colo itu yang kemarin kan gimana ya Pak, banyak sekali pemasukannya. Terus Hilang nganti berarti. tiba tutup, sehingga masyarakat Colo pun menangis karena keadaan itu, sudah Colonya tutup, keuangannya kena masalah seperti itu. Sehingga dengan dibukanya kembali tempat wisata atau tempat religi Colo Muria, sekarang alhamdulillah warga Colo sudah mulai bangkit kembali dengan keadaan yang seperti dulu lagi. Begitu Bapak. Mungkin ada yang kurang pas dari jawaban saya. Halo Pak Fauzin. Iya, Bu. Ada yang kurang pas dengan jawaban saya Pak? Atau penjenengan? Sampun, Bu. Ini jadi jawaban yang disampaikan Bu Darti. Kalau saya tidak keliru memahami, traffic jam every month ruah. Yeah. Kemacetan itu berlangsung setiap bulan ruah. Apakah setiap begitu? bulan ruah? Yang puncaknya Bapak. Tapi biasanya setiap weekend, Sabtu Minggu itu macet. Cuman yang puncaknya itu memang pada saat bulan ruah 1 bulan ini penuh. Karena apa? Pada saat bulan puasa itu Colo tutup 1 bulan penuh. Seperti itu Bapak. Halo Pak Fauzin. Apakah suara saya putus-putus nggih Bapak Ibu? Enggak, Lancar. Tadi mungkin sempat Pak putus. Fauzinnya yang hilang. Karena maklum Bu, di pegunungan itu sinyalnya agak susah. Iya, Bu, saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Darti dan sudah sangat jelas. Oleh karena itu, saya rasa sekiranya bisa dipertimbangkan dan disetujui oleh teman-teman, bisa dilanjutkan pada narasumber berikutnya. Matur sembah nuwun sangat untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah tanya, dan maaf saya apabila dalam menyampaikan jawabannya kurang pas atau kurang berkenan di hati panjenengan semua. Baik, kita lanjutkan presentasi yang kedua kepada beliau Bapak Mas Rukan, kami persilakan. Sukses Bu Darti. Ya. Ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau mencoba belajar seperti Bu Darti yang sudah baik tadi ya.
tapi saya memang baru ya. Jadi nanti seandainya ada kesalahan mohon dimaafkan. Ukurnya mari dari awal, Bu. Ya. Ya, tugas bahasa Inggris ya, mau mempresentasikan. Nama his name is Masrukan. Lanjut. Ya. Kudus City of Islamic Student. Ya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum. Good afternoon. I want to tell about the Kudus City of Islamic Student. Langsung saya Bu ya, saya mau menceritakan Kudus kota santri. Lanjut. Santri. Ya. Ya. The Kudus city is said to be a Santri city because the life of the Kudus citizen are very religious. Many Islamic boarding school, religious school that spread through the Kudus area. Langsung saya aja kembalikan Bu ya. Kudus dikatakan kota santri karena kehidupan warga Kudus itu yang sangat religius ya. Agama pondok-pondok pesantren itu banyak sekali ya. Sekolah-sekolah pondok pesantren itu menyeluruh di seluruh area Kudus ya. Sehingga dapat dikatakan Kudus itu kota santri. Next. Kudus, there are two stations of religious leaders who are very famous as Wali Songo. The first is Sunan Kudus, Muhammad Raden Jafar Shodiq. The makam is the Kudus Regency City District, West is the most crowded area of city center. Kudus ada dua tokoh agama yang masuk Wali Songo. Ya. Yang pertama adalah Sunan Kudus yang bernama Raden Jafar Shodiq. Makamnya ini di pusat kota, ya, di tengah-tengah kota, di kecamatan kota. Dan di city center, di pusat perkotaan tempatnya makam Sunan Kudus. Next. Ini foto Sunan Kudus atau Raden Jafar Shodiq. Ya, next. The second is Raden Umar Said is makam is the area of the peak of Mount Muria, which is to the north of the Kudus city. Yang kedua, Raden Umar Said atau Sunan Muria, makamnya di puncak Gunung Muria. Ya, berada di Pegunungan Sunan Muria, utara Kudus, kota Kudus. Ya, tempatnya di utara kota Kudus. Next. Nah, ini foto Bapak Umar Said,
ya, Wali Songo Muria, Raden Umar Said. Next. In Kudus there is also a very famous historical religious, namely the Kudus Tower. It is proof that Kudus is the center of the development of Islam in the Archipelagus. Ya, Kudus juga ada sejarah yang terkenal, bangunan yang terkenal, yaitu Menara Kudus. Ya, Menara Kudus yang terletak di Kota Kudus, satu makam dengan Sunan Muria. Jadi tempatnya satu komplek dengan Sunan Muria. Lanjut. Ini Menara Kudus, Tower yang sangat terkenal. Next. There is icon that is famous for the santri in Kudus, namely Gus Jigang. That a student must be good, study, religious, and good at trading. Maksudnya di kota santri Kudus ada sebuah ikon yaitu namanya Gus Jigang. Dari kata bagus, ngaji, dan berdagang. Jadi santri Kudus selalu bagus, selalu ngaji, dan berdagang. Ya, itu ikon yang ada di Kudus yang sangat terkenal. Next. Thank you. Nah, ini Gus Jigang dari Kudus menyapa peradaban dunia. Ya. Gus Jigang. Next. Thank you, terima kasih. Itu Bapak Ibu yang dapat saya presentasikan, saya sampaikan. Mungkin ada satu yang ditambahkan, masukan atau keinginan tahuan yang terkait yang saya sampaikan tadi. Monggo Bapak Ibu semua. Saya Pak Masrukan. Yes, saking Mas Ika. Mas Sukma Kartika Abidin dari Pati. Nggih, nuwun sewu niki nggih latihan nggih, Pak. Saya tertarik dengan yang jenengan sampaikan tadi. So, Mr. Masrukan, I don't know about boarding school. I don't know about boarding school. So, please give me, for example, boarding school in Kudus City. Jadi saya tidak tahu tentang boarding school di Kudus. So, jadi tolong Pak Masrukan bisa memberikan contoh boarding school yang ada di Kudus, di Kabupaten Kudus khususnya. Terima kasih Pak. Maybe by name example, Masrukan. Contoh-contoh namanya. Boarding school yang berada di sekitar menara. Itu yang apa ya, erat dengan keagamaan ya. Yang satunya adalah Banat. Oke, Pak. Oh, SMA, tingkat SMA nih Pak. Banat nih Pak. Banat itu ada mulai dari SD, elementary school, ya. Oh, junior high school. Sampai SLTA itu apa bahasa Indonesia kok lali saya. Senior high school. Senior high school, itu. Terus ada yang pondok-pondok pesantren di sekitar itu juga banyak yang kalau mungkin Bapak tahu Kiai sepuh kita almarhum Bapak Pak Haji yang kemarin tinggal itu banyak sekali. Jadi memang di sekitar Kudus itu banyak pondok dan sekolah, ya. Jadi orangnya mondok dan juga sekolah, jadi tidak hanya mondok saja.
Nggih, boarding school berarti niku campuran semua nggih, Pak. Maksudnya nggih keagamaan juga, religius juga, materi juga, nggih ngoten maksudnya nggih, Pak. Itu malah ada satu sekolahan di Putri yang khusus untuk putri, itu juga ada yang apa itu untuk ibu-ibu itu apa make up itu apa itu juga ada. Walaupun ini sekolah agamaan tapi ada salah satu keterampilan yang dimasukkan di situ. Istilahnya apa ya itu wajah-wajah seperti tata boga. Ya Pak maksudkan. Tarias dan seperti itu walaupun agamaan tapi sekolahnya ada itu Bapak. Salah satunya dengan jarum itu kemarin. Malah siswanya itu kemarin juara 1 Indonesia itu. Walaupun itu sekolah keagamaan Bapak. Jadi tidak hanya ngaji saja enggak, tapi nasionalnya juga yang lain. Itu Bapak ya. Nggih Pak, matur nuwun, terima kasih. Berarti boarding school nggih kompleks ya Pak, maksudnya materinya ada keterampilan juga, ada pengetahuan juga. Nggih, terima kasih Pak Mas Rukan. Ada lagi Bapak? Oke, excuse me, sir. Iya, saya Pak. Oh, Mrs. Tasyaton. Yeah, excuse me, sir. Please tell me about dandangan in Tower Kudus. Okay, thanks. Dandangan di Menara Kudus. Yeah. Ya. Question. Dandangan in Tower Kudus untuk masa pandemik tidak diadakan, ya, tidak diadakan. Vakum. Ya, selama 2 tahun kemarin dan ini juga tidak diadakan. Jadi biasanya ramai sampai di alun-alun. Untuk tahun ini memang banyak yang apa ya katakanlah dirugikan pedagang-pedagang itu yang biasanya istilah Kudus itu apa ya meremo, ya meremo bahasa Inggrisnya apa meremo? Meremo. Sekarang sedang tidak diadakan begininya. Recording in progress. Recording stopped. Ya itu biasanya menjelang bulan Ramadan nggih Pak? Iya bulan Ramadan Bu. Oh iya ya. Oke, thanks you Pak Mas Rukan. Mr. Mas Rukan. Yes. Ada mungkin atau sudah cukup dari Pak Mas Rukan? Ini Mas ini. Mas ini nyuwun Mas di penghujung paparan tadi saya sempat melihat ada ungkapan itu Gus Jigang. Oh iya. Nuwun sewu itu saya memang sering membaca itu dengan Gus Jigang. Itu apa ada makna filosofi tertentu Pak yang berkenaan dengan Gus Jigang? Matur suwun Pak Fauzi. Recording in progress. Matur suwun. Makasih. Mungkin tadi Pak Mr. Fauzi melihat dengan seksama di akhir tadi ya. Gus Jigang itu adalah suatu apa ya? Ikon di kota Santri Kudus, ya. Santri-santri Kudus itu istilahnya mempunyai apa ya? Pegangan atau apa Bapak? Gus Jigang itu dari kata bagus, ya. Bagus itu daripada bagus akhlaknya, bagus sikapnya, bagus semuanya Bapak. Bagus. Ji daripada ngaji. Jinya itu ngaji. Gus Jigang, gangnya dagang. Jadi seorang santri, seorang yang baru mencari ilmu harus berakhlak baik, bersikap baik dan selalu ngaji. Dan biasanya untuk mencukupi hidupnya itu sambil dagang, ya, sambil berdagang. Itu banyak yang santri-santri itu berdagang. Itu filosofinya Bapak Fauzi.
Matur nuwun. Nggih, Pak. Nuwun, nggih. Excuse me. Excuse me. Permisi. Halo. 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 Halo, nggih. My name is Herti Jatmiko. Nggih. Mau tanya sedikit Pak tentang terkait I Sunan want to Kudus. Halo. question. I want to question with Mr. Masrukan again. Does every school have a entrepreneurship course? Apakah setiap sekolah itu punya kurikulum untuk kewirausahaan ketika kita belajar di Kudus dengan adanya Gujigang tadi itu loh Pak? Ya, terima kasih Bu. Di Kudus memang ada sekolah yang mempunyai kurikulum berbeda ya. Saya contohkan SMK Grafika ya di Kudus. Itu salah satu bidang studinya adalah animasi Bapak Ibu. Ini jadi SMK satu-satunya SMK mungkin di Jawa Tengah yang mempunyai jurusan animasi itu hanya di Kudus, di SMK namanya apa ya? SMK Umar Said, Pak. Umar Said, ya SMA Umar Said Bu, ada salah satu jurusan yang namanya animasi, itu muridnya dari berbagai daerah di Indonesia Bapak Ibu. Jadi ada Sumatera, Jakarta ya itu. Karena kebetulan ada saudara yang ngajar di situ, jadi saya sedikit tahu itu memang betul-betul sekolahan atau jurusan yang sangat diminati dari berbagai daerah. Ini hanya salah satu Bu ya. Itu luar negeri juga ada Pak, dari Amerika juga ada itu. Itu Mrs. Tas Liatun. Oke, thank you. Monggo Bapak. This Mr. Hello. Yeah. The chapter subject is Sunan Kudus. What is the big family and Sunan Muria? Jadi apakah Sunan Kudus dan Sunan Muria itu berfamili? Kemudian kok Raden itu apakah beliau ini juga keturunan raja? Sehingga ada gelarnya Raden. Apakah dan ikon Kudus itu ada Sunan dua? Kebetulan dan yang satu di puncak gunung tadi Gunung Muria dan satu di Muria yang terkenal dengan ikonnya Menara Kudus. Mohon sedikit informasi. Demikian, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya coba ya Pak menjelaskan. Untuk panjang yang saya tahu antara Sunan Kudus dan Sunan Muria, menurut yang literasi yang saya baca itu tidak ada kekeluargaan Pak ya, tidak ada kekeluargaan. Terus apalagi tadi yang ditanyakan ikonnya ya apa pakai Raden tadi Raden? Oh, Raden ya, apakah ada turunan baca buka itu sejarah saya tidak tahu, tapi literasi yang saya baca itu kebanyakan ya orang yang terkenal atau orang yang tokoh agama dulu itu memakai Raden atau sebuah penghormatan atau bagaimana itu Bapak ya, sebuah penghormatan mungkin pada seorang tokoh itu Bapak ya. Ceritanya itu dari keturunan dari Timur Tengah Bapak itu, yang itu ada saya ceritakan yang ada di Sunan Kudus. Kalau Bapak Pirsani, Menara Kudus itu bergaya Pak ya, Hindu ya, Hindu atau Islam. Ya, itu karena Raden Sunan Kudus itu berusaha mempengaruhi orang Hindu masuk Islam. Contohnya, ya, orang Kudus itu tidak diperkenankan menyembelih sapi, Bapak.
Ya, karena apa? Karena sapi itu adalah hewan hewan suci bagi orang Hindu, sehingga bagi Sunan Kudus itu tidak berkenan menyembelih menyembelih sapi di bumi Kudus. Itu Bapak. Thank you, Master. Thank you very much. Thank you tuh. Ada lagi yang berkaitan dengan Kudus? Pak Bagus tadi kelihatannya mau bisik-bisik. No, thanks, sir. Maybe. Mr. Masrukan. Bukan, Bu Sundani. Suaranya kok beda. Begini Bapak, nyuwun sewu saya pakai bahasa Indonesia saja. Saya hanya mau menambahkan tadi yang ditanyakan oleh Bapak siapa ya tadi? Pak Sukma kalau tidak salah. Bapak Sukma Kartika Abidin tentang boarding school. Pak Sukma masih ada Pak Sukma Masih Bu. Oh ya, gini Pak, saya mau menambahkan sedikit tentang boarding school. Boarding school itu sekolah di mana di dalam sekolah itu disediakan tempat tinggal, dan tempat tinggal itu sejenis pondok. Jadi kalau misalkan pondok pesantren itu kan hanya ada santri-santrinya. Kalau boarding school itu sekolah yang dimana dia menyediakan tempat tinggal bagi peserta didiknya, dan itu pun tidak semua. Jadi setiap tahun itu sebelum penerimaan siswa baru itu sudah dimulai lebih dahulu penerimaan siswa baru untuk yang boarding school. Jadi anak-anak itu tidak pulang sekolah, itu dia masuknya ke pondok pesantren itu tadi. Tapi pondok pesantren itu punyanya sekolah. Di sekolah di Kudus banyak yang seperti itu. Contohnya MAN 2 Kudus itu kalau tidak salah itu biayanya mahal sekali Bapak. Jadi selain dia punya keterampilan di sana, pakai bahasa ketika sehari-harinya itu pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesianya itu dipakai di sekolah. Kalau kesehariannya pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Itu untuk yang di MAN 2. Ada juga yang di Kutsiah. Kutsiah itu kalau di luar itu terkenalnya pondok pesantren, tapi sebenarnya itu sekolah yang disediakan itu tadi tempat tinggal bagi siswa-siswinya. Tapi tidak semua. Jadi ada yang di situ ada yang jurusan boarding school, kemudian ada unggulan, kemudian reguler biasa. Jadi perbedaan dengan sekolah-sekolah lain itu meskipun sama-sama memiliki keterampilan yang berbeda, tapi kalau untuk boarding school itu memang disediakan tempat tersendiri di mana anak tidak boleh pulang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang gini juga Pak, harus dalam sekian bulan itu harus hafal berapa juz, ada yang kayak gitu. Jadi selain dibekali dengan keterampilan tadi seperti ada SMK Grafika tadi seperti itu, lebih ditekankan ke pesantrennya. Jadi anak-anak keagamaannya lebih gitu Bapak. Untuk yang boarding school tadi hanya sekedar menambahkan kalau mungkin ada perbedaan di daerah lain, mungkin di Pati atau di Jepara mungkin juga ada sekolah sejenis. Mungkin nanti kalau di sini memang saya dengar itu biayanya masuknya saja itu nyuwun sewu nggih, ini bukan ngomongin masalah biaya, tapi memang untuk khusus boarding school itu memang biayanya mahal sekali, dan tidak semua kalangan bisa masuk sana. Masuknya juga pakai tes, bukan pakai uang tapi pakai tes. Cuma biaya per bulannya itu memang mahal. Kalau boarding school di sini seperti itu. Terima kasih, itu aja Pak.
Terima kasih. Sudah? Ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu? Nggih, terima kasih Bu Sundani. Terima kasih Pak Masrukan. Nggih, menjelas ibarat nggih kalau secara umum nggih sekolah berasrama, tapi seperti yang diceritakan tadi nggih, ibarat sekolah berasrama gitu nggih. Ada asramanya dan lain sebagainya. Nggih, terima kasih Bu Sundani dan Pak Masrukan. Yang ketiga. Sampun, semuanya sudah nggih? Pak Masrukan sampun? Oke, sampun, matur suwun Bapak, Ibu semua atas atensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok ketiga dari Bapak Masrukan. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh beliau Ibu Siti Humaidah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 masih mengangkat hal yang berkaitan dengan Kota Kudus. Tidak tahu kenapa ini kok masih, padahal tidak janjian sama-sama mengarah ke Kota Kudus atau hal-hal yang terkait dengan Kota Kudus. Bapak Ibu akan saya bacakan. Mohon maaf masih lekak-lekuk karena memang kemampuannya terbatas. Web-based Encyclopedia of Nature, Tourist, Religion, and Culinary in Kudus City. Ensiklopedia wisata alam, religi, dan kuliner berbasis web di Kota Kudus. Lanjut. How do you think about Kudus City? Kudus is a small city which only consists of 9 sub-districts, but the development of Kudus City is very rapid. This is supported by the economy of the Kudus City. And the small town large companies such as Jarum, Polytron, Sukun, Noyorono, and other large companies have been established. This is very helpful for the development of the Kudus City, both infrastructure and tourism. Many people in Indonesia know the city of Kudus as a city of Kretek, but besides that Kudus is also called a city of science. It is because there are 2 signs in the Kudus city, namely the Sunan Kudus and the Sunan Muria. Therefore, the religious tourism of the Kudus city is much loved by the Muslim community, that is to visit the grave of Sunan Kudus in Sunan Muria. Jadi, Kudus merupakan kota kecil yang hanya terdiri dari 9 kecamatan. Namun, perkembangan kota Kudus sangat cepat. Hal ini didukung oleh perekonomian kota Kudus yang banyak perusahaan yang besar seperti Jarum, Polytron, Sukun, Noyorono, dan perusahaan besar lainnya yang telah membantu pengembangan kota Kudus. Kota Kudus ini memiliki 2 sunan, dikatakan sebagai kota suci karena memiliki 2 sunan, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Next. Foods. Besides religion tourism, Kudus is also known for its foods. Many Kudus foods are sold in a variety city in Indonesia. For example, soto Kudus. Almost every city there practice to sell soto Kudus. Not only soto Kudus, many foods have become icon of culinary tourism in the Kudus city, such as lentok, jenang Kudus, madu mongso, garang asem, and many more. Jadi,
Selain wisata religi, Kudus juga terkenal dengan kulinernya, yakni banyak makanan Kudus yang dijual di setiap kota Kudus, yaitu soto Kudus. Selain soto Kudus, ada juga lengkop, jenang Kudus, madu mongso, garang asem, dan sebagainya. Next. Tourism object. The two tourism objects right above are not the only ones which can safely visit, because Kudus also have beautiful nature. From its geographical location, the city of Kudus has a plateau, namely Mount Muria. The Muria Mountains offer three cities, namely Kudus, Pati, and Jepara. This makes people around us to afford to develop this nature tourism. Many nature attractions have spring up new, such as the Rahtawu area, Ternate, Puan Waterfalls, Sarti Park, and many more. Jadi, dua objek wisata yang dijelaskannya bukan satu-satunya yang bisa memuaskan pengunjung, karena Kudus juga memiliki wisata alam yang indah. Dari letak geografisnya, kota Kudus memiliki dataran tinggi, yaitu Gunung Muria. Pegunungan Muria meliputi 3 kota, yaitu Kudus, Pati, dan Jepara. Ini membuat orang-orang di sekitarnya melakukannya untuk mengembangkan wisata. Banyak tempat wisata yang di Kudus, yaitu antara lain di Rahtawu, Ternate, di air terjun Puan, di Taman Sarti, dan sebagainya. Next. Thank you, terima kasih. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya jika ada yang kurang pas, karena memang baru tahap belajar. Monggo Bapak Ibu, jika ada masukan-masukan atau apa hal yang perlu ditanyakan, silakan. Miss Kumaida, Miss Kumaida. Yeah. I wanna ask you about state official of right to visit in Sunan Kudus. Maksud saya gini, saya mau bertanya tentang mitos kalau di pejabat itu takut untuk berkunjung ke Sunan Kudus. It is true. Terima kasih Bu Mami. Jadi yang saya dengar, para pejabat yang akan menjabat atau yang sudah Kudus tidak akan bisa menjadi pejabat. Jadi misalnya ada orang-orang yang dari partai misalnya mau mencalonkan diri ya sebagai presiden, tidak akan jadi. Mitosnya seperti itu. Sedangkan bagi mereka-mereka yang sudah menjabat, itu mitosnya itu nanti bisa diturunkan jabatannya. Jadi dalam selama beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum masa jabatannya habis, itu mitosnya bisa diturunkan. Artinya menjadi tidak menjabat lagi. Seperti itu Bu Mami kira-kira. But different in Sunan Muria nggih. Malah kebalikannya di Sunan Muria ngoten nggih. Kalau pejabat malah pengennya ke sana. Bener enggak? Itu ceritanya seperti itu. Ya, banyak yang cerita seperti itu. Jadi banyak yang kalau mau menjabat mereka berdoanya itu ingin sesuatu yang diinginkan, bukan hanya jabatan saja ya. Mungkin pengen jadi apa, pengen usahanya lancar dan sebagainya. Banyak yang ke Sunan Muria. Mungkin tidak tahu ya, mungkin mitosnya karena tempatnya tinggi sehingga seolah-olah ada sesuatu yang meningkat dari segi karir, segi ekonomi, dari segi jabatan, mungkin seperti itu.
Ngaten Mami. Thank you. Yeah. Welcome. Tapi itu mau menjabat itu, Bu. Oke. Bu Tasriatun dulu, nggih. Ya, oke, thanks you, Ibu Siti Humaida. I want to Menjabat ask... ibu rumah tangga, Mbak. Oh, yes. Okay. Okay, I want to question with you. What's the difference contain between lontok is lontok or lontong? Kalau di tempat saya namanya lontong, Bu. Itu apakah ada perbedaan komposisinya? Ya, different composition between lontok and lontong. Oke, thank you. Oke, saya jawab ya. Jadi untuk dari bahannya, dari bahan dan cara membuatnya mungkin sama, ya. Untuk lentok sama lontong. Cuman untuk istilah yang ada di daerah Tanjung itu namanya lentok Tanjung. Padahal dengan bahan yang sama, modelnya yang sama, bungkusnya yang sama. Kalau nanti malamnya itu jadinya lontong tahu campur. Padahal sama. Jadi kalau pagi misalnya di Tanjung, daerah Tanjung namanya lentok Tanjung. Tapi kalau malam, kalau lentok Tanjung itu pakai tahu yang dikotok ya, di sayur yang ada kuahnya santan, kemudian diberi gori atau tewel, itu jadinya lentok. Oke, lentok Tanjung. Tapi kalau nanti malam jadinya tahu campur, itu tahu yang digoreng dikasih bumbu kacang. Nah, padahal materinya itu sama dari dari beras yang dibungkus dengan daun pisang, kemudian direbus, ya itu. Jadi sama, cuma istilahnya yang beda dengan tambahan lauknya. Ngaten Bukas. Oke, thank you, Madam. Monggo Pak Anggi. Okay, Miss Humaida. Anggi dulu, monggo. I want to ask to you. I really like culinary. Are there any recommendation for culinary tourism in Kudus? Ada rekomendasi untuk wisata kuliner di Kudus nggak itu? Ya, banyak. Jadi untuk kuliner yang makanan berat itu sebagian besar yang ada di daerah Bujana, yaitu di pojokan Simpang 7. Di sana ada soto Kudus. Soto Kudus itu ada soto kerbau, soto ayam, pindang kerbau, dan pindang ayam. Itu yang direkomendasikan. Kemudian nanti kalau ke utara lagi ada jenang untuk snacknya, jenang Kudus, madu mongso. Kemudian di daerah ke selatan, dari alun-alun ke selatan, itu ada garang asem. Jadi garang asem yang dekat dengan Ciatas, Hari Rasa, itu pun direkomendasikan. Kemudian untuk yang selatan lagi, yang menuju ke arah Undaan, itu pusatnya kuliner namanya Lentok Tanjung tadi. Demikian Pak Andi. Oke, thank you. Dari semua itu mungkin lentok ya, saya yang belum mencoba itu. Lentok ya, murah meriah Pak, tidak sampai 10.000. Oh, iya. Tapi sekarang di tempat-tempat yang tidak di Tanjung pun banyak lentok. Jadi daerah dari Jember ke utara itu pun ada orang yang jualan, dari Matahari ke barat juga ada. Tapi biasanya kalau lentok itu pagi hari Pak, pagi hari sampai nanti jam 9-an. Tapi kalau nanti lontong campur, lontong tahu, itu malam habis maghrib sampai dengan nanti jam 11 atau jam 12, sepanjang Jalan Sunan Kudus. Jadi dari Menara Kudus ke timur sampai dengan alun-alun. Itu sudah disetting seperti Malioboro-nya Kudus, Pak. Oke, thank you. You're welcome. Monggo Bapak Ibu. Oke Bu, saya Bu. Jadi pengen makan soto Kudus bujatmi tadinya. Soto Kudus bujatmi itu ada. Ya nanti. Yes. Betul. Jadi kan banyak sekali kuliner. Ada lentok, ada soto kerbau, wah itu seger. Jadi pengen makan soto kerbau. Ada jenang, ada apa? Ini apakah Ibu tahu? Ini cuma sharing saja, mungkin bisa pertanyaan. Ini bisa dimasuki BTB itu warisan budaya tak benda, kan malah itu promosi untuk kulinernya
hebat. Banyak sekali ini di Kudus mestinya. Itu terutama. Nah, lontong itu di tempat saya jadinya lontong sayur ya. Lontong sayur. I'm in budget in STM Nusantara Kudus. Dulu di sana saya 5 tahun. Jadi lentok itu juga paham saya. Itu apakah ini masuk WBTP warisan budaya tak benda apa belum? Jadi semua belum, sayang sekali. Terima kasih. Untuk kesananya memang saya belum tahu urusan dinas pariwisata gitu Pak. Tapi menurut saya itu sudah dimasukkan ke sana karena setiap kali ada kunjungan-kunjungan yang terkait dengan pariwisata untuk suguhan dari Kudus itu yang diutamakan dari sotonya. Ya, dari soto Kudus, baik soto kebo maupun soto ayam. Terus ketika kebetulan saya punya teman dari Kudus itu ada di Jakarta, mereka membuat satu perkumpulan orang Kudus yang ada di Jakarta, di daerah Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Barat. Ketika mereka mengadakan reuni, suguhannya yaitu Pak, dari mulai lontong, dari soto kerbau, soto ayam, pindang kerbau, pindang ayam, lentok, ya seperti itu. Jadi suguhan-suguhan yang berbau khas Kudus. Ngaten Bapak. Monggo, masih ada? Namun nggih. Pas. Yes. Kalau sudah saya tutup, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali ya Bapak Ibu pada siang hari ini, waktunya ngeleh. Bahas lentok. Lentok itu kalau tidak salah itu lontong, tahu kotokan atau tahu kotok dan goreng. Di lentok. Enak soto Kudus ya namanya. Soto kebun loh. Daging. Soto kebun ini loh, jadi ngeleh awan-awan. Oh, oke, monggo. Lain waktu ke Kudus kita bisa tatap muka, kita makan soto bareng-bareng. Oke, Taman Bujana. Iya, siap Bapak. Ke Taman Bujana lengkap, ada soto, ada pindang, lentok, semuanya ada. Baik Bapak Ibu semua, mari kita lanjutkan presentasi kelompok 3. Presentasi yang terakhir yaitu kepada Ibu Kurniati, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sudarti, waktu yang telah diberikan kepada saya. Tadi saya menyimak rekan-rekan kelompok 3, ternyata hampir sama semua gitu Bapak Ibu nih, Ibu Sudarti, terkait kemacetan di wilayah Gunung Muria, kemudian Ibu Siti Humaida dan Bapak Masrukan juga memberi informasi terkait Kota Kudus, dan kebetulan saya ini juga tanpa kesengajaan saya juga ingin mengangkat tentang Gunung Muria itu sendiri. Okay, good afternoon everybody. I want to report about my live area, accidental located in a tourist area. Mount Muria is located in the north or about 18 kilometers from Kudus. If you want to stay in the Mount Muria area, there is Wisma Pesanggrahan Graha Muria. It belongs to the Kudus regional government, which has existed since the time I was a child. Now it is managed well by the local government, so that it becomes an inn that looks modern, not scary anymore. The location of Wisma Graha Muria is very strategic if we want to visit the grave of Sunan Muria, or go to the Montel waterfall and their air tiga rasa of original water. Maaf Bapak Ibu, saya belepotan. Nah, ini adalah foto air terjun Montel yang berada di kawasan Gunung Muria. Ini kebetulan adalah rekan-rekan SD 1 Colo, rekan-rekan saya kemarin sempat berkunjung ke wilayah wisata di kawasan Gunung Muria, namanya adalah air terjun Montel. And then, if you want to climb to the top of the mountain, where Sunan Muria's grave is located, you can use the services of an ojek taxi bike, which is specially provided for pilgrims
who don't want to bother walking up the stairs. Just yes, we read. Oh maaf Jih, 15,000 rupiah. We did to the motorcycle taxi until near the tomb of Sunan Muria. Nah, ini adalah gambar dari bapak-bapak tukang ojek yang apa namanya? Bawa namanya kota atau mungkin di luar provinsi sampai ke lokasi makam Sunan Muria. After getting off the taxi bike, we will be greeted by modern stalls. It feels like in the shopping center. Traders, who are mostly local people, are facilitated by Sunan Muria Foundation with modern style and electric lighting by renting a stall or more than a meter in size with a rental price of 500,000 every month. Jadi di sana setelah misalkan Bapak Ibu turun dari kawasan Sunan Muria, nanti ketika Bapak Ibu jalan kaki, nanti di sana akan ada macam-macam kios ya, yang di sana itu adalah milik dari Yayasan Sunan Muria itu sendiri. Di sana itu disewakan dengan harga paling rendah adalah 500.000 per bulan. Various typical Muria knickknacks are also available there, starting from desserts, prayer beads, clothes, stick, ada jenang kudus, various clothes are provided from the pilgrims are gifts. Around the tomb of Sunan Muria, there are also special foods named pecel pakis and grilled chicken. The famous one is Mbok Yana. Jadi di sana itu ada apa namanya semacam tadi ya kios-kios yang menjual aneka macam pernak-pernik. Ada baju khas Sunan Muria, ada apa namanya souvenir, ada aneka makanan khas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mas Rikan dengan Pak Mas Rukan dan Bu Siti Humaidah, tadi ada jenang kudus, di sana ada banyak juga. Kemudian tak kalah penting yaitu makanan khas Sunan Muria yaitu pecel pakis dan ayam bakarnya. Yang terkenal yaitu adalah Mbok Yana. If you go to Sunan Muria's grave, don't forget to buy special Muria souvenirs. For example, ada gedang biar. Jadi misalkan pengen ke Sunan Muria itu ada oleh-oleh khas. Ini adalah hasil pribumi ya. Hasil lokal itu ada gedang biar. Memang saya sengaja menulis jelas. Ini kalau istilah kerennya adalah pisang tanduk ya. Jeruk amelo, ini yang jeruk besar-besar itu. Kemudian parijoto. Parijoto ini ada mitosnya juga, di mana bagi ibu-ibu yang pengen promil, ini ada mitos nanti bisa apa namanya terkabul promilnya, atau mungkin yang sedang hamil nanti konon katanya ini juga mitos, anaknya konon kalau misalkan laki-laki jadi ganteng, handsome, jadi kalau misalkan perempuan nanti cantik jelita. Kemudian pomegranate yaitu delima, buah delima ini juga ada mitosnya juga, yaitu dipadu-padankan dengan parijoto. Avocado, avokat dan parijoto syrup. Ini ada parijoto sirup khusus memang Gunung Muria ini ada salah satu warga Colo yang memang wirausahawan, dia menemukan apa namanya inovasi baru, tidak hanya buah parijoto yang sebenarnya kalau kita rasakan itu agak asam, tapi ternyata dia mampu berinovasi membuat sirup parijoto. Harganya juga bervariasi. Kalau botol kecil berapa ya kemarin 200 ml itu dipatok seharga 85.000 paling rendah. Ada kalau sudah ke tangan kedua itu nanti 100.000 lebih. Ini adalah buah parijoto yang terkenal di Sunan Muria. Kemarin sempat diklaim oleh warga Jepara ya, tapi apa namanya tidak jadi. Kemudian ini adalah pisang biar. Ini adalah buah delima. Ini sirup parijotonya. Kemudian ini adalah pecel pakisnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya singgah ke Gunung Muria, jangan lupa nanti mencicipi pecel pakis khas Gunung Muria. Enough for me. Thank you for your attention. Terima kasih. Maaf liputan Bapak Ibu. Mungkin ada yang pengen ditanyakan sekitar Gunung Muria, karena saya juga apa namanya setiap hari ublek-ubleknya itu di kawasan Gunung Muria. SD saya bersebelahan dengan terminal namanya Terminal Muria ya, Terminal Colo. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya.
Saya Bu. Oh iya, Bu Windaryati, monggo. Gini Bu Kurnia ya. Saya itu juga pernah di Rejenu Bu. Oh, Rejenu. Ya, 3 rasa itu ya, air 3 rasa itu. Dan saya itu ya pernah juga di itu loh Bu, di makam yang dekat Rejenu itu ada makam ya yang agak ke atas, yang agak ke atas itu. Nah, saya kurang begitu paham Bu. Ada makam di situ, itu makam itu seorang tokoh agama atau makam Syekh Sadli itu gimana ya Bu ya? Kalau ada ceritanya itu kan itu namanya makam Syekh Sadli ya? Betul. Kalau makam Syekh Sadli itu memang berada di puncak Gunung Muria, yang tepatnya memang berada bersebelahan kurang lebih berapa ratus meter itu dari air 3 rasa, betul. Jadi pernah ada sebuah cerita. Kalau zaman dulu kan memang ada cerita. Itu letaknya di Desa Japan. Saya juga masih belum belum begitu mengetahui seluk-beluk Syekh Sadli itu adalah tokoh apa hubungannya dengan Sunan Muria. Saya juga masih mencari-cari, karena saya juga meskipun saya tinggal di kawasan Sunan Muria sekitar tahun 2008, tapi untuk secara jelasnya, secara rincinya apa hubungannya Nawangse, apa hubungannya dengan Sunan Muria dan Syekh Sadli, saya juga masih mencari-cari, Ibu. Mungkin ada rekan-rekan yang ingin bercerita tentang Syekh Sadli yang berada di tadi air 3 rasa Rejenu mungkin. Baik, saya akan sedikit menambahkan dari pertanyaan Bu Windaryati. Windaryati ini kayaknya sering sekali ke Muria ya Bu, sehingga apal sekali dengan... Ya sering Bu, tapi untuk yang kadang itu kurang begitu yang tadi yang makam tadi ya ke sana, tapi ikut ziarah, tapi karena banyak teman ya, jadi tidak begitu saya perhatikan ini usul asal-usulnya dari mana, kemudian ini hubungannya apa, tidak begitu memahami Bu. Semoga Bu Darti mungkin bisa membantu saya, apakah mungkin Syekh Sadli itu merupakan murid dari Sunan Muria, karena saya dapat ceritanya juga sedikit, mau menyampaikan kok kelihatannya tidak lengkap. Baik, terima kasih. Sedikit saya akan menambahkan, menurut yang pernah saya baca, yaitu nama Syekh Hasan Sadli, atau seakan akrab di telinga warga di sekitar Gunung Muria ya Bapak Ibu. Dia itu diyakini adalah menjadi salah satu ulama besar dalam menyebarluaskan agama Islam di sekitar lereng gunung tersebut. Jadi menurut cerita warga desa Rejenu itu masuk Desa Japan ya Bapak Ibu, atau pegunungan Argo Jambangan, dan sekarang juga ada tempat kuliner yang bernama Jembangan. Monggo nanti bisa pinarak ke sana. Syekh Hasan Sadli adalah seorang ulama yang berasal dari Jawa, dari Timur Tengah, tepatnya yaitu Irak atau mana ya Bu, kayaknya kayak Irak gitu. Dia berkelana untuk sampai ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, makam Syekh Sadli ini berjarak sekitar 3 km dari Sunan Muria, makam Sunan Muria. Jadi masih agak dekat Ibu antara Sunan Muria dan Syekh Hasan Sadli tadi. Oh gitu. Ya. Karena orang banyak mengaitkannya dengan salah satu tokoh Wali Songo tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan sedikit. Mungkin pengalaman saya di sini juga kurang karena saya di sini baru sekitar 11 tahunan Ibu. Itu juga cerita dari teman saya, dulu kepala sekolah saya itu rumahnya Japan. Dan saya pernah diajak ke Rejenu atau air 3 rasa. Memang rasanya itu airnya 3 rasa. Ya, betul. Pernah Bu Ya, Windaryati?
Saya icipi Bu tiga-tiganya. Ya, Ada yang agak min semriwing. Iya, ada minnya, ada sepet-sepetnya gimana gitu loh. Iya, seperti itu Ibu. Mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Darti. Jadi memang apa namanya, Syekh Sadri itu adalah tokoh yang memang apa namanya sedikit waktu itu kan kalau pernah dengar ceritanya Sunan Muria itu kan pernah melawan Demo Awang ya. Syekh Sadri merupakan tokoh yang membantu Sunan Muria dalam melawan Demo Awang karena kesaktiannya tadi ternyata merasa disebutkan dan apa namanya menyisikan diri di kawasan rejuvenasi sampai meninggal dan dimakamkan di sana begitu. Monggo kalau Bapak Ibu ada yang sowan ke Gunung Muria, silakan mampir, nanti diperkenalkan kuliner-kuliner sekitar Gunung Muria. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya? Untuk saya tambahi, Mbak. Bapak Susilo. Saya tambahi. Ya, Pak Susilo. Air tiga rasa sajeli itu betul yang dikatakan Ibu tadi dari Baghdad, Irak. Itu merupakan guru dari Sunan Muria. Oh, malah guru sih. Gurunya ya, dari ini tokoh Syekh dari Baghdad, Irak Saddam Hussein itu. Nah, yang kedua yang perlu saya tanyakan, kenapa mitosnya kalau berpacaran ke Gunung Muria itu mitosnya kok putus, kok malah tidak erat, malah putus mitosnya itu. Kenapa kok ada mitos itu? Coba yang saya ceritakan. Sebenarnya itu kalau mitos itu kan ada kaitannya dengan cerita masa lalu ya Bapak ya. Ini kebetulan kemarin saya membaca cerita rakyat kudus yaitu terkait tadi ada Nawangsih. Jadi kalau siapa ya putranya namanya Arya siapa kemarin Nah itu kan ada cerita. Ceritanya Arya Penangsang. Arya Kamandanu ya. Ceritanya itu seperti ini. Waktu itu putrinya Putri Nawangsih itu sudah diperintahkan untuk apa namanya intinya berbakti, tidak usah macam-macam. Tapi suatu ketika ada seorang, ini juga berbagai versi ya Bapak Ibu. Kalau misalkan versi orang itu, ternyata apa namanya, kalau dalam istilah pergaulan itu bebas enggak. Tapi kalau saya menelaah ceritanya dari segi pandangan saya itu seperti ini. Si wanita Dewi Nawangsih tadi itu diberi apa namanya perintah, tolong taati aturan yang ada. Tapi suatu ketika ternyata ada seorang pria itu apa namanya menyampaikan kepada Sunan Muria maksud kedatangannya, misalkan saya ingin apa namanya saya sedang menyukai putri Sunan Muria gitu. Oh kalau begitu apa keistimewaan kamu kan itu? Saya tidak punya keistimewaan apa-apa Sunan. Saya hanya menjadi apa namanya pria yang patuhan itu. Baiklah kalau memang kamu patuh, coba saya memberi apa namanya sedikit tugas, jagalah padi-padi di kawasan bawah sana. Ternyata benar. Si Arya tadi itu menjaga padi-padi tersebut supaya tidak dimakan burung. Nah setelah kejadian itu si Arya juga seperti ini. Cuma dimakan burung kok nggak apa-apa. Atau juga sedikit. Saya kan tugasnya hanya menjaga saja, tidak disuruh apa namanya mengusir burung-burung itu. Nah ketika Sunan Muria tahu, nah ternyata kok kamu tidak menjalankan gini. Saya kan sudah menjalankan Sunan, saya hanya menjalankan perintahnya, saya hanya menjaga padinya, tidak mengusir burung-burung. Nah, ternyata si Sunan marah, kemudian dihunuslah pedangnya menembus perut si Arya tadi. Nah, otomatis ya, betul, itu Arya Penangsang namanya. Betul ya? Kemudian bukan Rinangku, betul. Arya Rinangku. Nah, itu tadi Arya Bagus Rinangku, bukan tidak ada Aryanya. Bagus Rinangku. Maksudnya ini protes ini. Soalnya tetangganya. Makamnya di kandang Mas. Tetangga saya itu, Bu. Saya lanjutkan, J. Yang Nawangsih tadi mengetahui Bagus Rinangku tadi terbunuh karena dihunus keris. Akhirnya Nawangsih mendekati, tapi ternyata naasnya yang Dewi Nawangsih ternyata kena pucuk kerisnya juga dan ikut meninggal dunia dan dimakamkan di kawasan situ. Lah orang-orang taunya itu mereka meninggal itu karena mereka
melakukan pergaulan bebas, padahal tidak seperti itu mitosnya. Jadi sampai sekarang mitos ke bawah, oh kalau ke sana itu tidak diurusi Sunan Muria karena apa namanya selenco atau nyeleweng atau gini-gini. Padahal mitos yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kejadian juga karena sudah ke bawah mitos, karena memang orang-orang kalau orang Jawa mitosnya kan seperti ini. Kalau ke sana bakal putus. Jadi istilahnya kalau ucapan Bapak Ibu itu kan jadi sabda pandito ratu. Nah, akhirnya kejadianlah seperti itu. Begitu Bapak. Sekilas yang saya tahu ceritanya seperti itu. Ya, terlanjur percaya ya Bu ya. Ya, jadi sebuah kepercayaan deh. Ini lokasinya berada di kawasannya Bu Sundani. Kemarin tanggal berapa ya? Ruang kemarin baru ada. Mas, Bu. Bisa ya, Kandang Mas. Oh J, 1000 sampel katanya J, ada ruahan di sana. Betul, ada apa namanya tradisi unik di sana. Makam Nawangsih ya. Unden apa kemarin itu? Baru kemarin J. Oh J. Hari Kamis. Hari Kamis ya, J. Iya. Kemarin. Masen Bu, dukung Masen. Itu Kandang Mas. Kalau kelahiran beriku Bu. Loh, Pak Susilo lagi mau ngetes toh ceritanya. Wah, saya jadi malah yang asli dari sana. Makasih banyak Pak Sus. Pak Susilo ngeprank. Untung yang di prank sedikit paham ya Bapak, meskipun kejegur-jegur. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya tentang kearifan lokal Gunung Muria lebih detail lagi. Kalau saya mungkin sedikit tahu ya saya ceritakan, kalau saya mungkin belum paham ya nanti saya akan bertanya kepada teman-teman. Monggo. Okay, about motorcycle taxi driver, Miss, I want to question, are there any special condition become motorcycle taxi driver? Apakah ada kondisi khusus untuk pendaftaran atau apa untuk menjadi tadi itu loh ojek motor di wilayah Colo? Example motorcycle X atau yang lain. Ini pertanyaannya apa ya? Analisis sekali ya Bu ya. Jadi terkait apa namanya yang bisa jadi ojek gitu ya intinya ya. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk seseorang yang ingin menjadi tukang ojeknya? Misalkan pendaftarannya atau kondisi kendaraannya diperiksa dulu atau bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, Bu Tasliatun, untuk yang pertama untuk menjadi tukang ojek Muria Colo. Salah satu syarat utama adalah memang warga Colo asli, tidak boleh warga di luar Colo. Kalaupun ada di luar Colo itu statusnya hanya mungkin mentok sampai disewa. Dan yang kedua, tadi kan warga Colo asli, yang kedua itu memang gimana ya Bu, ibaratnya kalau kita ingin bekerja itu memang ada modalnya. Jadi ini sudah rahasia umum warga Colo bahwa harga ojek Colo untuk mendaftar menjadi anggota ojek Colo itu memang lumayan. Mungkin bisa dibilang pernah itu ada ojek Colo dilelang tahun kemarin 2020 awal atau 2021 awal itu harga secaba. Harga sekitar 250 juta ya. Itu dilelang kemarin sampai segitu, itu ojek siang. Kalau malam mungkin sekitar 150 juta. Tapi kenyataannya ketika tanpa lelang itu sekitaran 170 juta. Itu harga ojek, anggotanya segitu. Kalau sewa, kemarin ada teman yang sewa, itu kan misalkan Bu Tasliatun punya keanggotaan ojek disewakan kepada Pak Fauzin misalkan. Itu per bulannya 10 juta. Maksimal minimal 5 tahun. Kemarin teman ada yang sewa seperti itu. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjadi ojek Colo itu tadi. Untuk standar motornya itu kemungkinan dikira-kira sendiri ya Bapak, apa namanya Ibu? Karena tanjakannya itu keloknya apa namanya? Tempatnya ekstrim ya, very ekstrim. Iya. Ada yang 45 derajat, 2 kali belokan, 1 kali tanjakan, 1 kali turunan, itu kan dikondisikan lah mesinnya seperti apa, rodanya memenuhi standar enggak, karena memang kalau kondisi hujan apalagi ya itu kan sangat licin. Jadi itu ojek. Jadi ojek di Colo itu kalau dikastakan itu sudah ke apa namanya? Kastanya sudah kasta Brahma ya. Jadi sudah apa namanya? Tidak pribumi lagi, tapi memang orang-orang yang kaum elit kalau ojek itu. Begitu.
Ya sudah Bu, bisa saya tanya gitu, Bu. gunakan bisnis. Oke, Pak Sukma, monggo. Di sana itu ada Grab atau Gojek, Bu, kalau mau naik ke atas? Grab, kan Nggak boleh, diputuskan Bapak. banyak itu. Nggak boleh. Kalau Pak Sukma misalkan pengen nge-Grab dari pusat kota, itu hanya mentok sampai di pangkalan ojek. Kalau sudah di pangkalan ojek Muria, itu memang kawasan ojek Muria. Jadi Pak Sukma wajib naik ojek Muria itu. Nggak boleh naik Grab. Kecuali kalau Pak Sukma mau naik ke kawasan Sunan Muria bawa motor sendiri, kalau berani malah boleh. Tapi kalau naik Grab atau jasa angkut yang lainnya, misalkan ada TOP ya, di sini kan ada tukang ojek Panda yang perempatan itu, Colo itu nggak boleh. Tetap mentoknya di pangkalan ojek Muria itu sendiri. Karena sudah kawasannya, Bapak. Oh, nggih, paham. Berarti nggih ibarat di monopoli oleh kawasan orang tersebut nggih, untuk pemasukan sebagai tambahan pendapatan Betul, orang Bapak. warga sekitar gitu nggih. Betul. Begini, Soalnya Mas. harganya juga lumayan mahal ya, Bapak ya, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang selain anggota ojek itu sendiri. Monggo Bapak Susilo. Ini Mas Sukma, kalau kepengen naik sampai ke makam Sunan Muria, pakai sepeda motor sendiri bisa lewat depan pesanggeran, atau grabnya, jaketnya itu dilepas boleh, dilepas dari bawah, lewati ojek Colo, caranya begitu. Lepas Gojek atau Grab itu dilepas dulu, ganti kaos atau jaket yang lain itu, Mas. Mungkin Pak Sukma pengen uji nyali naik ke kawasan Itu seperti kalau kita nge-Grab dari terminal itu, Pak Sus. J. Kalau dari terminal kan memang bukan kawasan Grab, tapi kawasan ojek manual. Iya, Biasanya seperti itu triknya. Jaketnya, Untuk Grabnya trik-trik dilepas. seperti itu kita sinau kalian Pak Susilo. Dan Nyamar ya, Pak. Nyamar, ampun jenengan lewati pangkalan ojek di Colo pakai jaket Grab, nggih sampun. Kalau helmnya bagaimana cara penyamarannya, Pak? Dititipkan di rumah saya aja, Bu. Nggak usah pakai helm, Helmnya topi, dicanel keteng vilane Pak Jumadi mawon. atau songkok, pakai kopiah, nah begitu. Ya. Vilanya Pak Jumadi itu nyamar jadi kosong banyak. nyamar ziarah, pakai ziarah, ya. Itu Bapak Sukma, monggo Bapak nanti ke Sunan Muria badhe nyamar, nanti helmnya dititipkan di rumah saya sebelum portal atau di vilanya Pak Jumadi di selatan rumah saya. Niku dititipkan saja, Bu, nitip helm, nanti saya naik sendiri aja gitu. Sewu Pak Jumadi komen yang punya kawasan. J. Bapak. Halo Pak Jumadi. Halo, ya. Gimana Bapak? Oh, Mendel Bapak. Kawasan Colo. Ya, karena ya sudah biasa jadi ya mendel mawon. Sampun Ibu, mungkin ada yang ada sedikit Mbak. Oke Pak Fauzin, monggo. Mbak Kurni. Nuwun sewu berkenaan dengan kita sebut saja wisata religi. Jadi untuk menuju ke lokasi makam Sunan Muria itu memang kebijakan itu saya belum mengetahui apakah kebijakan untuk berhenti di kawasan ojek itu adalah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kudus atau kebijakan masyarakat setempat. Karena ini hanya apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan ini tentu saja tidak mewakili keadaan secara umum yang lain. Saya pernah suatu saat mengantarkan famili untuk menuju ke makam Sunan Muria itu. Dan benar kami naik ojek dari tempat pangkalan ojek sampai ke atas.
sepanjang perjalanan dari naik ojek sampai ke lokasi itu kami ngaji semua, Mbak. Ngaji, berdoa, artinya rasa ketakutan, kekhawatiran itu sangat ada. Mengapa demikian? Karena jalannya memang sedemikian naik sangat tajam, curam, dan kendaraannya itu ngebut. Nah, oleh karena itu, apakah bisa dipertimbangkan atau diusulkan dengan tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat lingkungan agar tidak terganggu perekonomian dari ojek itu, misalnya disiapkan anggaran atau diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Kudus dikelola lebih baik, artinya pemberian fasilitas jalan yang lebih nyaman, jalan yang lebih agak lebar kan gitu. Itu apakah bisa diusulkan seperti itu? Apakah memang dulu pernah diusulkan tapi tidak pernah ada yang menyetujui karena akan berakibat keadaan yang mungkin kurang menguntungkan? Karena ke depan nampaknya masih wacana atau gimana kan Kudus itu kan menjadi ibu kota provinsi. Saya rasa hanya itu, Bu Kurnia, pertanyaan saya berkenaan dengan kegiatan pemangku kegiatan ojek. Matur nuwun. Jadi Bapak Fauzin, tadi sekitar infrastruktur menuju ke makam berarti Nji. Itu kan sebenarnya sudah diberi 2 pilihan, lewat tangga atau lewat jalan Nji. Kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang tidak berkenan naik tangga yang tinggi dan konon kalau dihitung itu jumlahnya tidak selalu sama karena saking banyaknya dan saking tingginya. Kemungkinan bagi Bapak Ibu yang lututnya belum pernah pemanasan mungkin baru 1/4 mungkin sudah lututnya dipegang terus. Jadi alternatif kedua kan memang lewat jalan yang katakan tadi Bapak Fauzin rock and roll dan bikin wiridan terus karena memang ekstrim, nanjak, belokannya curam, tanjakannya juga sangat ekstrim. Nah, itu memang untuk pengusulan jalan alternatif menuju ke makam memang saya rasa tidak ada jalan lain ya Bapak karena memang letak makamnya itu memang satu-satunya di puncak. Jadi kalau misalkan seandainya dibuat pun dan diusulkan ke pemerintah pun itu mungkin akan mengitari Gunung Muria. Jadi untuk jalan itu sendiri sepertinya sudah sudah dikelola oleh yayasan. Seperti ojek itu sudah masuk ke wilayah yayasan ya Bapak ya. Jadi kerjasama dengan pariwisata. Jadi untuk alternatif lain mungkin sementara memang belum ada alternatif lain karena memang baru 2 jalur itu. Bagi yang tidak berani ojek ya silahkan jalan kaki. Begitu Bapak. Ya, matur nuwun. Nggih Bapak. Dan kemarin ada berita itu yang elep 2 naik sampai depan makam itu juga saya juga kok di luar nalar saya ojek elep long itu yang panjangnya sekian kok bisa masuk ke area depan makam dengan melewati rute jalan ojek tadi yang 2 kali turun 2 kali belokan 1 kali tanjakan 1 kali tanjakan belokan itu tadi yang begitu ekstrim kok bisa saya juga kok enggak masuk akal begitu. Kembalinya turunnya di mana, Mbak? Banget, Mbak. Kalau turunnya kembalinya juga bisa. Putar baliknya. Kembalinya yang yang membawa drivernya itu adalah ambulan dari yayasan sendiri yang memang spesial mengangkut apabila ada tamu yang mungkin sakit atau secara tidak sengaja meninggal dunia di kawasan Sunan Muria kan ada ambulannya jadi itu sudah terbiasa non-drivery turun lewat jalur ojek itu. Jadi yang berani menurunkan elep itu ya driver yayasan itu. Untuk drivernya sendiri nggak berani. Itu saya juga bengong loh kok bisa padahal jalurnya juga seperti itu. Begitu. Naik nggak bisa turun. Iya, nggak berani mungkin lebih tepatnya ya Bu ya. Jadi mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya seputar kawasan Muria. Atau mungkin saya kembalikan kepada moderator Bu Sudarti. Sampun J.
Yes. Enough the time. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Sudarti. Ya, terima kasih. Kayaknya begitu seru sekali. Untuk pertemuan kali ini kita membahas Kota Kudus full, mulai dari tanpa disengaja ya Bapak Ibu. Baru tadi siang kita mengumpulkan tugasnya yang jadi satu kelompok. Duh, ternyata kok tugas kita semua mengangkat tentang Kudus gitu. Saya tentang kemacetan lalu lintas yang ada di Gunung Muria atau Colo, Bu Kurnia tentang makanan khas Gunung Muria dan air tiga rasa Rejenu, Bapak Masrukan dengan Kudus kota santrinya dan Sunan Kudusnya, Bu Humaidah dengan kuliner Kota Kudus. Bagaimana Bapak Ibu untuk presentasi kelompok 3 pada siang hari ini? Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada Cukup. Bentar. Cukup. Sudah? Ya, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya atau yang kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami perwakilan dari kelompok 3, saya Sudarti dan Ibu Siti Humaidah, Ibu Kurniati dan Pak Masrukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sonten. Monggo Pak Ika. Saya kembalikan kepada komting kita, yaitu Bapak Ika Budi Santosa. Terima kasih. Bisa minta screenshot sebentar Bapak Ibu. Kayaknya hari ini kok banyak yang pakai PGRI ya. Saya agak kepengen minta screenshotnya. Dokumentasi. Ya. Untuk dokumentasi. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Screenshot Mas. Mungkin bisa di on kamera dulu teman-teman yang lain. Koordinat di on kamera, baru nanti. Saya buat absen Mas. Sampun Bapak Ika. Halo Pak Ika. Sampun, matur sembah nuwun Pak Ika. Saya kembalikan ke Mbak Ika. Tadi yang nyuwun apa itu? Seragam PGRI tadi apa ya? Ya Pak. Yang berkenaan seragam PGRI tadi loh, apa yang dikehendaki? Apresiasi terhadap kesamaan seragam aja. Oh, iya. Iya. Saya Mas, nanti apa itu? Ya kebetulan ada kebijakan itu. Ya. Itu Pak Guru itu, pasti Pak Guru itu. Dan 25. Enggak, ini tadi kan belum sempat ganti. Pak Guru itu, Pak Guru. Pak Guru. SMP. Ya. Ya Pak, terima kasih. Matur nuwun.